Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terutama sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup indahnya udara kehidupan. Para pembelajar, di kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, diharapkan pembelajar memiliki kemampuan untuk menjelaskan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor luar atau disebut juga dengan lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar organisme. Yang termasuk faktor luar adalah nutrisi, air, cahaya, suhu, oksigen, dan kelembapan. Nutrisi atau zat makanan merupakan sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrisi dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tumbuhan yang kekurangan nutrisi atau nutrien, pertumbuhannya dapat terhambat. Air sangat penting bagi tumbuhan karena memiliki fungsi sebagai pengisi cairan tubuh tumbuhan, pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah, membantu penyerapan unsur hara atau makanan dari dalam tanah oleh akar, mengangkut unsur hara ke seluruh organ tumbuhan, membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah. Keberadaan air harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Bila mengalami kekurangan air, akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah menjadi terganggu dan suplai oksigen dalam tanah tidak lancar. Fungsi dan pertumbuhan akar akan terhenti. Akibatnya, pertumbuhan seluruh bagian tumbuhan akan berhenti sehingga perkembangan menjadi tertunda. Sedangkan bila kelebihan air, akan menyebabkan tanah menjadi sangat lembab dan pecek. Akibatnya, aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah menjadi terganggu, serta akar tumbuhan dapat busuk dan dapat menyebabkan kematian. Cahaya menghambat pertumbuhan karena menghambat kerja oksin. Dalam keadaan gelap, oksin merangsang pemanjangan sel sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning, pucat, dan kurus. Tumbuhan butuh cahaya matahari untuk fotosintesis. Respon tumbuhan terhadap lama penyinaran yang bervariasi disebut fotoperiodisme. Respon tumbuhan terhadap fotoperiodik berupa pembungaan, dormansi, perkecambahan, dan perkembangan. Respon ini dikendalikan oleh pigmen fitokrom. Berdasarkan pengaruh lamanya siang, tumbuhan dibedakan menjadi 4, yaitu tumbuhan hari pendek adalah tumbuhan yang berbunga pada akhir musim panas atau musim gugur, saat matahari bersinar kurang dari 12 jam. Contohnya dahlia, stroberi, dan krisan. Tumbuhan hari panjang, yaitu tumbuhan yang berbunga pada musim semi
awal musim panas saat matahari bersinar lebih dari 12 jam. Contohnya gandum, kentang, dan bayam. Tumbuhan hari sedang adalah tumbuhan yang berbuah jika mendapat penyinaran sekitar 12 jam. Contohnya kacang dan tebu. Tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang pembungaannya tidak tergantung pada panjang penyinaran. Contohnya mawar, bunga matahari, dan anyelir. Suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10–38 derajat Celcius. Oksigen. Oksigen diperlukan untuk pernafasan. Oksigen digunakan untuk oksidasi zat makanan agar menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara rendah, maka penguapan air meningkat sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak. Para pembelajar, setelah Anda mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, untuk menguji kemampuan kalian, buatlah rencana percobaan untuk membuktikan pengaruh satu faktor luar terhadap pertumbuhan. Laksanakan percobaan yang sudah kalian buat. Buat laporan hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan. Sudah kita ketahui bersama bahwa ternyata faktor luar sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Oleh karena itu, para pembelajar, berhati-hatilah kalian dalam memilih teman, karena teman yang kita pilih juga bisa mempengaruhi kepribadian kita. Silahkan memilih teman yang baik. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.